Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, Shalom. Anda semua kiranya diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya kembali dengan sharing dengan Anda tentang topik tentang bagaimana nasihat-nasihat Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Nah, seperti pada renungan sebelumnya saya sampaikan bahwa di bagian akhir dari surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika itu, Paulus muncul dengan berbagai nasihat. Dan pada sebelumnya, pada renungan sebelumnya ada 3 nasihat yang sudah banyak kita ketahui. Dan saya sudah uraikan tentang ketiga nasihat itu yang pada dasarnya, pada prinsipnya ketiga nasihat itu harus berdiri secara utuh, ya. Tidak boleh dipisahkan satu dengan yang lain karena ada hubungan sebab akibat atau kausalitas antara satu nasihat dengan nasihat yang lainnya. Nasihat itu adalah bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal. Itu 3 nasihat yang Paulus sampaikan. Nah, saudara, itu tadi terambil dari ayat 16, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16, 17 dan 18. Nah, pada kesempatan ini kita masuk di nasihat yang lain, nasihat yang begitu penting yang terambil dari ayat 19, 20, 21 dan 22. 19, 20 dan 21 22 ayatnya memang sangat pendek-pendek, tidak terlalu panjang, hampir seperti dengan ayat 15, 16, 17, 18 dan saya ingin membacakan ayat-ayat itu kepada Anda. Janganlah padamkan roh, ayat 19, ayat 20, dan janganlah anggap remeh nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik, itu ayat 21, dan ayat 22, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Kemudian bagian paling akhir dari surat Tesalonika ini adalah salam. Jadi setelah nasihat-nasihat ini, Paulus kemudian masuk ke bagian akhir yaitu salam penutup. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam nasihat ini Paulus menekankan tentang peranan Roh Kudus di dalam kehidupan kita, ya. Peranan Roh Kudus di dalam kehidupan kita setiap orang percaya di dalam bagaimana memahami firman Tuhan dan kemudian dalam mencegah ajaran-ajaran yang salah yang bisa saja mempengaruhi kehidupan iman setiap orang percaya. Dan karena itu, untuk mengatasi itu, Paulus menyampaikan bahwa untuk melakukan hal itu, Paulus menyampaikan pentingnya peranan Roh Kudus. Karena itu Paulus sampaikan, jangan padamkan roh di dalam dirimu. Janganlah engkau padamkan roh. Ayat 19 berbunyi, janganlah padamkan roh. Nah, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, pelajaran bagi kita yang pertama yaitu kita harus selalu menyalakan api Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Jangan padamkan roh, berarti jangan padamkan pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dan padamkan itu berarti mematikan, meniadakan peranan Roh Kudus. Tidak membiarkan Roh Kudus bekerja dalam hidupmu atau mengabaikan peranan Roh Kudus atau menyampingkan peranan Roh Kudus. Saudara-saudara sekalian, kita perlu tahu apa sih semacam bagaimana pekerjaan dan peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, ya. Peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya yaitu pertama sebagai penghibur, roh yang menghibur. Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa kalau Tuhan Yesus naik ke sorga, maka dia akan mengirimkan seorang penghibur. Dan penghibur itu adalah Roh Kudus. Jadi peranan Roh Kudus pertama dalam kehidupan kita adalah menghibur kita. Jadi kalau Anda padamkan Roh Kudus, berarti Anda tidak memiliki penghiburan. Anda akan hidup dalam duka cita. Dengan Anda tetap memelihara Roh Kudus dalam kehidupanmu, berarti Anda menjaga sumber sukacita di dalam kehidupan Anda. Peran yang kedua, ini saya sengaja merenung dan membuat mendaftar, ya, mencatat apa sih peranan Roh Kudus dalam kehidupan setiap orang percaya. Jadi yang pertama adalah menghibur. Yang kedua, mengingatkan Anda tentang hal yang baik dan yang jahat. Jadi Roh Kuduslah yang bekerja
untuk Anda menjalani kehidupanmu, dan ketika Anda melakukan berhadapan dengan sesuatu yang harus Anda lakukan, memutuskan untuk melakukan sesuatu, hal yang jahat dan yang baik itu Anda bisa membedakan hal itu. Jadi peran Roh Kudus dalam mengingatkan tentang yang baik dan yang jahat. Ketiga, menuntun dalam beribadah. Roh Kudus menuntun Anda dalam beribadah supaya Anda bisa beribadah dengan benar. Keempat, menyadarkan tentang apa yang salah yang telah Anda lakukan. Jadi ketika Anda melakukan sesuatu yang salah, tiba-tiba Anda menyadari bahwa ternyata apa yang Anda lakukan itu salah. Nah, di sanalah peran Roh Kudus. Peran Roh Kudus menyadarkan tentang apa yang telah Anda lakukan, yang salah yang telah Anda lakukan, agar Anda berbalik dan tidak melakukan mengampuni. Anda memohon pengampunan dosa dan berbalik dari apa yang sudah Anda kerjakan itu. Itu yang keempat. Yang kelima, Roh Kudus membimbing dalam berdoa. Ketika Anda berdoa, Roh Kudus membimbing Anda dalam berdoa. Kemudian yang keenam, membantu memahami firman Tuhan. Roh Kudus membantu supaya Anda itu memahami firman Tuhan. Memahami firman Tuhan dengan benar. Membaca Alkitab dan memahami firman Tuhan dengan benar. Yang ketujuh, Roh Kudus menolong dalam memberitakan dan mengajarkan firman Tuhan. Ya, Anda bisa menyampaikan firman Tuhan karena kekuatan Roh Kudus. Karena campur tangan Allah melalui Roh Kudus yang memampukan Anda untuk memberitakan dan mengajarkan firman Tuhan. Kedelapan, Roh Kudus menguatkan Anda dalam bersaksi. Ya, kamu akan menjadi saksiku apabila Roh Kudus turun kepadamu, ke atasmu. Itu Tuhan sendiri berkata demikian. Jadi dengan Roh Kudus Anda mampu untuk bersaksi, menyaksikan nama Tuhan. Ya, kamu akan menjadi saksi. Jadi membuat kamu bisa bersaksi dan membuat kamu menjadi membawa kesaksian dengan baik. Kamu bisa menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Kesembilan, Roh Kudus memberikan semangat dan menjaga kamu dalam menginjili. Jadi Tuhanlah yang memberikan semangat bagi kamu untuk menjaga dan memelihara kamu, menjaga kamu dalam kamu melakukan penginjilan atau evangelisme. Nah, oleh karena itu saudara-saudara sekalian, bila Anda memadamkan Roh Kudus, berarti peran yang seperti saya sebutkan, ada 9 peran yang saya sebutkan itu akan tidak ada dalam kehidupan Anda. Itulah penting. Nah, para Rasul Paulus mengatakan janganlah memadamkan Roh Kudus, jangan menyampingkan peran Roh Kudus, jangan meniadakan Roh Kudus. Tapi Roh Kudus itu harus tetap hidup di dalam kehidupanmu. Jangan meniadakan pimpinan Roh dalam Anda menjalani tugas-tugasmu maupun tugas-tugas setiap hari yang Anda kerjakan. Tapi yang terutama adalah tugas di dalam bersekutu, dalam beribadah, dan dalam menyampaikan firman Tuhan, dan tugas dalam penginjilan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sangat senang dengan satu lagu dari kampung saya, lagu dari Ambon yang berjudul Api Injil Terus Menyala. Ya, Api Injil Terus Menyala. Jadi kalau Paulus mengatakan jangan padamkan Roh Kudus. Kemudian kalau Anda dengan judul lagu tadi yang saya katakan Api Injil Terus Menyala. Ya, jadi jangan padamkan Roh Kudus di dalam evangelisme, di dalam menjadi saksi, di dalam menyampaikan firman Tuhan, di dalam menginjili, di dalam evangelisme. Maka itu sebetulnya Anda membiarkan api Injil terus menyala. Lagu ini digubah dan dikarang oleh teman saya ketika kami masih sama-sama anak-anak ya di Ambon dulu, di tempat tinggal kami di daerah Batu Gajah. Saya baikan dengan teman saya ini yang sekarang adalah Pendeta Yopi Hatu. Beliau bernama Pendeta Yopi Hatu. Kemudian dia mengubah lagu ini dan bersama dengan istri Ibu Pendeta Talita Dodo menjadi pelayan Tuhan yang pergi ke mana-mana memberitakan firman Tuhan. Mereka selalu membawa tagline dari pelayanan mereka itu api Injil terus menyala. Api Injil terus menyala. Api Injil tidak boleh dipadamkan. Api Injil harus terus menyala. Itu yang mereka lakukan. Dan saudara, kalau bagi Anda terutama yang bukan dari Maluku mungkin agak sedikit sulit mengerti lagu ini. Tapi lagu ini betul-betul sangat menyentuh banyak orang. Ya, menyentuh saya pribadi, menyentuh banyak orang, dan saya mengucap syukur bahwa Pendeta Yopi Hatu dan Pendeta Talita Dodo ini mengubah lagu ini dan menyanyikan lagu ini kemana-mana. Saudara, biar api Injil terus menyala di ketumpung hati. Biar akan pung cahaya terpancar terus ke seluruh dunia. Terpancar dari Ambon, karena memang lagu ini diciptakan untuk orang-orang Ambon supaya api Injil terus menyala.
dan jangan memadamkan api Injil itu. Saudara, konteksnya sangat-sangat luar biasa. Pernah Pendeta Yopi Hatu ini sharing dengan saya mengenai dia menulis lagu ini bersama dengan pendeta, ada teman lain yang bernama Pendeta Yonas Soisa. Mereka menyampaikan bahwa peranan dari orang-orang yang pada awalnya mempelajari firman Tuhan, pertama kali menerima firman Tuhan, lalu merasa itu terbeban dalam hidup, dan kemudian punya komitmen yang kuat untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk mengajarkan firman Tuhan. Saudara, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Lah, biar api Injil terus menyala di ketumpung hati, menyala di hati kita, menyala terus, jangan dipadamkan. Dan supaya memberitakan firman Tuhan. Jadi kuasa penginjilan itu adalah kuasa Roh Kudus. Kemampuan untuk menginjili itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Api Injil terus menyala terus api pemberitaan firman Tuhan itu karena pekerjaan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memberikan kekuatan, kemampuan untuk kita memberitakan firman Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan, kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi evangelisme. Kamu akan melakukan pekerjaan evangelisme. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa ini artinya bagi kita? Pelajaran pertama bagi kita bahwa kita harus tidak boleh mendiamkan pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Karena itu selalu berkomunikasi dengan Roh Kudus yang ada dalam dirimu itu, ya. Berbicara dengan Roh Kudus yang sudah tinggal dalam dirimu. Tubuhmu sendiri adalah bait Roh Kudus. Dan Roh Kudus sudah hadir di dalam dirimu. Tidak boleh memadamkan itu, tidak boleh mendiamkan itu, tidak boleh mengejampingkan itu, tapi hadirkan Roh Kudus dalam semangat persekutuan dan sebagai sumber daya kehidupan dan sumber daya pelayanan Anda. Bagaimana caranya? Selalu bercakap, meminta persekutuan dengan Kudus, dan selalu bersandar pada Roh Kudus agar Roh itu memberikan semangat di dalam kehidupan Anda. Nanti kita akan melihat bagaimana aplikasi-aplikasi yang lainnya. Hal yang kedua dari firman ini diambil dari ayat 20 dan 21. Ya, ayat 20 mengatakan begini. Kalau tadi ayat 19, janganlah padamkan roh. Dan ayat 20 mengatakan, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Janganlah anggap rendah nubuat-nubuat, tetapi ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Janganlah menganggap rendah nubuat-nubuat, tapi ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Bapak Ibu, ini harus ayat tadi janganlah padamkan Roh Kudus dengan janganlah menganggap remeh nubuat ini harus dilihat secara kesatuan. Kesatuannya yaitu dalam rangka Anda menguji segala nubuat-nubuat, maka Anda harus bersandar pada Roh Kudus. Ya, dengan cara Anda tidak memadamkan Roh Kudus, maka Anda punya kemampuan untuk menguji segala nubuat-nubuat. Nah, saya ingin jelaskan kepada Anda apa itu yang dimaksudkan dengan nubuat. Nubuat adalah prediksi tentang masa yang akan datang, terutama akhir zaman. Jadi prediksi atau pernyataan tentang apa yang terjadi di masa yang akan datang. Bukan sekedar prediksi. Prediksi artinya sesuatu yang mungkin tidak jadi, ya, tetapi lebih dari itu, semacam pernyataan. Nubuat adalah pernyataan tentang masa yang akan datang, terutama masa akhir zaman. Atau nubuat juga adalah pesan khusus dari Allah. Jadi Allah berpesan khusus kepada seseorang untuk menyampaikan suara hatinya. Itu adalah nubuat. Dan nubuat menunjukkan kehendak Allah untuk manusia di dunia ini, maupun nanti karena terkait dengan akhir zaman, maka itu terkait dengan di sorga nanti. Nubuat tentang apa yang akan terjadi nanti. Saudara-saudaraku, di zaman perjanjian lama, ya, para nabi bernubuat. Ya, jadi nubuat pada zaman dulu itu dilakukan oleh nabi-nabi. Jadi nabi-nabi mempunyai kuasa dan tanggung jawab untuk bernubuat. Dan bernubuat adalah menyampaikan suara Allah. Dan karena itu nubuat nabi-nabi sering disebut dengan duta besar Allah. Karena dialah yang menyampaikan maksud Allah, suara hati Allah kepada umatnya pada saat itu. Itu di zaman Israel. Tapi di zaman sekarang juga ada banyak nubuat. Dan melalui seseorang yang merupakan juru bicara Allah, yang mendapatkan firman Tuhan, yang mendapatkan pesan dari Allah, dan dia menyampaikan itu kepada orang lain. Jadi itulah yang disebut nubuat. Makanya Paulus menyampaikan, ini Paulus kan hidup di zaman tahun abad pertama, ya, di tahun 50-an sebelum Masehi, ya.
ketika Paulus menulis surat ini, Paulus menyampaikan dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Jadi tidak boleh menganggap remeh nubuat-nubuat itu. Bapak Ibu, bagaimana caranya Anda menguji? Karena dikatakan di dalam ayat 20 ini, ayat 21, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jadi ketika Anda berhadapan dengan orang yang datang, orang yang muncul dan melakukan nubuat, apa yang akan terjadi nanti sekian tahun kemudian, apa yang akan terjadi nanti tahun depan, apa yang akan terjadi nanti dalam kehidupan dia, saudara, ada nubuat-nubuat seperti itu, Anda harus mengujinya. Karena dikatakan Anda harus menguji segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ya, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jadi itu semua harus diuji dan memegang yang baik. Yang tidak baik dibiarkan, ya, tapi peganglah yang baik. Bagaimana mengujinya? Nah, tentu saja cara mengujinya ya tanyakan pada Tuhan. Nah, tadi yang saya sampaikan bahwa Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan Anda untuk menyatakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang tidak baik, mana yang salah. Jadi, bagaimana menguji? Kalau Roh Kudus hidup di dalam kehidupanmu, maka kamu bisa menguji itu. Otomatis kamu akan mengetahui apakah satu nubuat itu dia baik atau tidak baik, dia benar atau tidak benar. Apakah itu nubuat yang benar dari Allah atau nubuat yang muncul sendiri dari pemberita, penyampai nubuat itu, atau disebut dengan nubuat-nubuat yang palsu. Itu cara pertama. Jadi biarkanlah Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan Anda untuk mengetahui apakah satu nubuat itu yang baik. Karena itu Paulus mengatakan ujilah ya, tentu saja menghidupkan pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupanmu, minta roh yang ada dalam hidupmu ini untuk menguji apa yang baik atau apa yang tidak baik, atau apa yang benar atau tidak benar. Hal yang lain Bapak Ibu sekalian, bagaimana mengujinya? Menguji nubuat-nubuat yang datang dari luar ini. Tentu saja Anda dengan cara belajar firman Tuhan. Kalau Anda tidak membaca Alkitab, Anda akan sulit mengetahui apakah nubuat itu benar atau tidak. Karena Alkitab ini benar secara utuh. Kebenaran Allah, kebenaran Alkitab itu secara komprehensif itu harus diketahui. Dan dengan kita mengetahui comprehensiveness dari Alkitab, ya, firman Tuhan, maka kita bisa menilai. Jadi seseorang bisa menilai apakah nubuat itu benar atau tidak dengan cara membaca Alkitab, memahami firman Tuhan, memahami pokok-pokok iman Kristen. Dengan cara Anda memahami pokok-pokok iman Kristen, Anda tidak terombang-ambing dalam atau oleh pengajaran yang palsu. Jadi bagaimana caranya untuk menguji? Membaca Alkitab dan memahami firman Tuhan, membaca Alkitab, memahami Alkitab, dan kemudian dengan itu Anda tahu pokok-pokok ajaran yang benar, sehingga Anda bisa meniadakan hal-hal yang tidak benar. Itulah makanya Paulus katakan, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ujilah nubuat-nubuat itu dan peganglah yang baik. Yang tidak baik, lepaskan, tidak boleh memegangnya. Bapak Ibu, apa artinya bagi kita? Ada banyak ajaran, aliran yang pada zaman sekarang ini, ya, yang berkembang dalam masyarakat sebagai doktrin, sebagai praktek-praktek Kristiani yang berkembang dalam masyarakat. Yang Anda bisa jumpai di dalam pengajaran-pengajaran yang ada di mana-mana. Cukup banyak tersedia pengajaran-pengajaran yang begitu berkembang. Nah, di dalam melihat semua pengajaran-pengajaran itu Anda harus memohon pimpinan Roh Kudus, supaya Anda tahu mana yang baik dan ada yang benar. Roh Kudus biarlah hidup dalam kehidupanmu untuk menguji mana yang baik dan yang benar. Mohon Roh Kudus menuntun Anda ketika Anda membaca Alkitab. Ketika Anda membaca Alkitab, mohon pimpinan Roh. Tuhan berkati Anda dan biar Roh Kudus bekerja untuk mengartikan firman. Karena dengan hanya memahami firman Tuhan, Anda bisa tahu mana yang benar dan mana yang tidak benar. Anda harus berdoa agar Roh Kudus memberi pemahaman yang benar pada saat Anda membaca Alkitab. Berdoa menuntut pimpinan Roh Kudus supaya Anda tahu hal yang benar yang disampaikan, kebenaran firman Tuhan yang disampaikan melalui Alkitab. Dan gunakan Alkitab sebagai standar pengujian. Bapak Ibu sekalian, di dalam menguji itu tidak ada standar yang ada di dunia ini selain standar Alkitab. Jangan menggunakan standar ajaran orang lain untuk menguji orang yang lain, ya. Jadi menguji ajaran yang lain, tapi gunakan standar Alkitab. Gunakan standar Alkitab untuk menguji, dan peganglah yang baik dan lepaskan yang tidak baik, tinggalkan yang tidak baik. Ujilah segala sesuatu, ujilah doktrin-doktrin yang berkembang, yang doktrin tentang berbagai hal, ya, yang sekarang ini berkembang di tengah-tengah masyarakat. Ajaran-ajaran, praktek-praktek yang berkembang, ujilah semuanya dan peganglah yang baik. Dan hanya dengan memahami firman Tuhan secara utuh,
membaca firman Tuhan secara benar, mengerti kebenaran firman Tuhan dalam Alkitab ini, maka Anda bisa menguji yang tidak baik, dan Anda bisa menguji segala sesuatu, mempertahankan yang baik dan meninggalkan yang tidak baik. Nah, hal yang ketiga, kita bisa melihat kembali dari ayat 21 dan 22 ya. Ayat 21 mengatakan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Ayat 22. 21 peganglah yang baik, kemudian 22 jauhkanlah dirimu dari segala kejahatan. Peganglah yang baik dan jauhkanlah dari kejahatan. Nah, ini melambangkan tentang komitmen untuk melakukan yang baik. Komitmen untuk melakukan yang baik setelah Anda tahu yang benar. Anda tahu yang benar itu, Anda tahu yang baik itu, dan kemudian Anda punya komitmen untuk melakukannya. Karena itu dikatakan peganglah. Saudara, pegang itu artinya Anda mempertahankan itu. Peganglah yang baik. Anda pegang itu, pertahankan itu, dan dengan konsisten melakukannya. Itu disebut berarti dengan peganglah yang baik. Peganglah yang baik itu berarti Anda harus mengambil itu bagian dari kehidupan Anda dan percaya pada hal yang baik itu, konsisten melakukannya dalam kehidupan Anda. Jadi kalau pegang atau lepas, peganglah yang baik. Katakan peganglah yang baik. Yang tidak baik, yang tidak benar Anda lepaskan. Ya, Anda lepaskan. Kejahatan Anda lepaskan. Sesuatu ajaran yang salah Anda lepaskan itu. Jauhilah itu. Tapi ajaran yang baik peganglah. Dan kata pegangnya itu, saudara, kata pegang itu mempunyai makna bahwa dalam keadaan yang apapun Anda harus tetap memilikinya. Pegang berarti dalam keadaan yang sulit sekalipun Anda harus tetap memilikinya. Jadi pegang itu menyangkut konsistensi dan persistensi. Saudara, persistensi itu artinya konsisten dalam keadaan yang sulit. Jadi konsisten memegang, tapi ketika Anda konsisten memegang dalam keadaan yang sukar sekalipun, nah itu yang disebut dengan persisten. Jadi ketetapan hati untuk memegang ajaran yang benar. Nah, Paulus sampaikan, peganglah yang baik. Ketika Anda telah menguji dan Anda tahu, ketika Anda telah belajar firman Tuhan, Anda mendapatkan pokok ajaran itu, maka peganglah itu. Peganglah itu dan tinggalkan yang tidak benar, tidak baik, tapi peganglah ajaran firman Tuhan itu. Apapun keadaannya, ya Anda harus konsisten. Tadi saya katakan keadaan sulit sekalipun, Anda harus persistensi memegang firman Tuhan itu. Jadi memegang firman Tuhan, percaya dengan utuh, teguh, dan mempunyai ketetapan hati untuk mau melakukannya. Saudara sekalian, saya senang dengan salah seorang menteri pada zaman kabinet dua periode yang lalu dan Menteri Susi Pujastuti mengatakan tenggelamkan kepada kapal-kapal yang salah itu, ya, kapal-kapal yang melakukan perikanan ilegal di negara kita. Susi tangkap dan Susi tenggelamkan hal yang tidak benar, tenggelamkan, ya. Dan itu dia lakukan, ya. Menteri Susi melakukan di zaman ketika dia menjadi menteri di zaman Presiden Jokowi yang pertama, kabinet pertama Presiden Jokowi. Tenggelamkan hal yang benar, yang tidak benar, hal yang salah. Oh, kapal yang berbuat salah itu tenggelamkan, tidak ada bekasnya, tenggelamkan. Nah, ini berbeda, ya. Yang baik pegang, yang tidak benar tenggelamkan. Itu zaman Susi pada saat itu. Saudara, ini apa artinya bagi kita? Dengan tuntunan Roh, terima dan pegang yang baik. Ya, dengan tuntunan Roh Kudus, terima dan peganglah yang baik. Jangan coba-coba, jangan main-main, dan jangan coba-coba dengan yang jahat. Kalau Anda udah tahu bahwa sesuatu itu jahat, jangan coba-coba. Tenggelamkan, tapi jangan coba-coba. Jangan coba-coba, coba dulu. Ya, mungkin ini benar, ya. Dengan Anda dengan melakukan coba-coba, berarti Anda tidak pegang, Anda tidak tenggelamkan, Anda tidak hindarkan. Ya, itu artinya Anda masih memegangnya. Ya, jadi jangan coba-coba, jangan main-main, ya. Tenggelamkan itu, tinggalkan itu. Paulus katakan, tinggalkan yang buruk, peganglah yang baik, ya. Jauhkan yang buruk. Ini tadi saya baca sekali lagi bagi Anda, ya. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah yang tidak baik. Jauhkanlah, ayat 21 mengatakan, 22, jauhkanlah yang tidak baik. Tenggelamkan yang tidak baik. Bapak Ibu saudara sekalian, apa ini artinya bagi kita?
Dengan tuntunan Roh Kudus, terima dan pegang yang baik. Jangan coba-coba atau main-main dengan yang jahat. Tanggalkan atau tenggelamkan, biar tidak mengganggu dan menggoda hidup Anda di kemudian hari. Kalau Anda masih pegang, Anda akan digoda, diganggu setiap saat. Tetapi kalau Anda lepaskan, maka itu tidak akan mengganggu dan menggoda kehidupan Anda, menjalani kehidupan Anda. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, tadi saya sampaikan bahwa di bagian akhir dari surat Tesalonika, surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika ini adalah hal-hal yang praktis. Nah, hari ini kita telah belajar tentang peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ya, bagaimana Roh Kudus kita harus pegang itu, kita tidak boleh padamkan pekerjaan Roh dalam kehidupan kita. Kita gunakan pekerjaan Roh Kudus itu di dalam menguji semua nubuat-nubuat, semua ajaran-ajaran, semua doktrin-doktrin, semua praktek-praktek yang disebut praktek-praktek Kristiani, doktrin-doktrin Kristiani, ajaran-ajaran yang berkembang pada saat ini, dan kita pegang yang benar, pegang yang baik, dan tenggelamkan atau tinggalkan yang tidak baik. Saudara, tubuhmu adalah bait Allah, dan tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Dan karena itu hendaklah Roh itu tetap berperan dalam kehidupan. Saya ingin sampaikan ke Anda, apabila firman Tuhan mengatakan tubuhmu adalah bait Roh Kudus, kalau sampai itu artinya kesatuan, dan kalau Roh Kudus itu tidak ada di dalam kehidupan Anda, maka Anda, tubuhmu itu tidak berguna, tubuhmu tidak ada manfaat, dan tubuhmu itu hancur, tidak ada artinya. Karena kesatuan dari tubuhmu sebagai seorang percaya, yaitu dalam tubuhmu itu hidup, berada, berdiam Roh Kudus. Jadi pegang itu, ini merupakan ajaran yang penting bahwa tubuhmu adalah Roh Kudus, dan bila Roh itu tetap menyala dalam kehidupanmu dan menjadi yang disebut dengan sumber daya penginjilan, sumber daya kehidupan, sehingga Anda bisa menjalani kehidupan ini dengan tetap bergantung pada Tuhan dan berdampak di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Amin.